Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, rekan-rekan pemuda di tanah air. Selamat datang di The Wibawas, di mana pada kali ini kita akan fokus membahas tentang keterlibatan pemuda sebagai aset bangsa di dalam perpolitikan nasional. Sebenarnya argumen yang paling mendasar dari perlunya keterlibatan pemuda di dalam perpolitikan nasional itu didasari oleh argumen bahwa politik adalah suatu proses yang dipilih oleh sistem manusia untuk menciptakan kesejahteraan bersama, keadilan bersama, dan keamanan bersama, ya, dalam konteks kebangsaan dan juga dalam konteks bernegara. Oleh karena itu, prasyarat utama untuk bisa menghasilkan hasil proses yang berkualitas adalah elemen yang enlighten, atau elemen yang tercerahkan, atau elemen yang cerdas, atau elemen yang sudah terbuka hati akal pikirannya terhadap suatu kemajuan, suatu progres. Dan disinilah perlunya keterlibatan dari citizen atau warga negara, yang dalam hal ini khususnya adalah sampel dari pemuda sebagai elemen penting dalam dinamika suatu bangsa, di mana saja bangsa itu. Yang kedua, sebagai calon pemimpin di masa mendatang. Yang ketiga, sebagai penghubung antara generasi yang lebih tua dengan generasi yang lebih muda, di mana pemuda ini hanya membutuhkan 1 atau 2 step ke depan untuk bisa masuk ke dalam lingkaran pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, saya mendorong kesadaran kita bersama, para pemuda, untuk bisa terjun ke dalam politik di dalam konteks yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Pertama, politik adalah suatu proses, di mana proses ini ibarat mengebor kayu keras menurut Max Weber, seorang tokoh demokrasi, ya. Yang kedua, pemuda adalah elemen bangsa, aset bangsa, harta karun bangsa, yang merupakan agent atau subjek yang bisa membuat perubahan, ya, dari posisi yang saat ini mereka miliki, apapun itu, baik itu sebagai pelajar, sebagai aktivis, sebagai profesional, ya, sebagai pengamat, atau sebagai pemilih di dalam konteks politik demokrasi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pemuda yang educated atau pemuda yang tercerahkan, ya, itu akan menjadi katalisator yang sangat signifikan untuk memperbaiki kualitas dari proses itu sendiri. Di setiap bangsa itu terjadi. Nah, yang berikutnya kita perlu pahami adalah kita bisa membedakan apa yang diharapkan menjadi suatu tujuan idealis dan tujuan praktis di dalam konteks politik. Di dalam kita melaksanakan panggilan kita sebagai warga negara yang baik, yang ikut di dalam proses demokrasi suatu bangsa, kita harus merujuk kepada idealisme bangsa, itu Pancasila, ya. Di sini saya tidak mendikotomikan apa itu yang disebut idealisme, apa itu yang disebut realis, dan apa yang disebut itu pragmatis. Karena pada hakikatnya ketiganya itu adalah satu, begitu, ya. Jadi itu ada konsep Trinity di sini, ya. Di mana kita di dalam tindakan-tindakan realis kita di dalam politik, ya, misalnya kita bergabung suatu partai, atau kita menjadi pemilih dalam proses demokrasi, atau kita memilih sebagai profesional yang berkualitas, yang memberikan kontribusi dalam bentuk hasil kerja kita, atau peran kita sebagai pengawas dalam proses demokrasi, ya, atau sebagai birokrat, ya. Pada prinsipnya itu adalah langkah-langkah real yang kita lakukan, ya. Tapi apa yang real itu tidak bisa lepas dari apa yang idealis. Karena by definition, idealis itu adalah mempercayai sesuatu yang belum real secara kasat mata. Itu idealis. Kita percaya apa yang benar. Kita percaya apa yang ideal. Kita percaya apa yang harus dicapai.
Nah, itulah disebut visi. Saya mau Indonesia lebih baik. Kita mengharapkan negara kita menjadi lebih baik. Seperti Bung Karno, dengan visi-visi besar beliau, yang mungkin baru dicapai 100, 200, 300 tahun ke depan setelah masa hidup beliau. Nah, itu merupakan suatu idealisme. Jadi realisme itu, pijakannya harus idealisme. Di mana idealisme itu adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Atau dalam perspektif keimanan itu namanya iman. Percaya kepada sesuatu yang belum terlihat. Nah, di dalam kita menjalani proses menjadi bagian dari perpolitikan suatu bangsa, ya, yang which is merupakan suatu proses sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, karena di dalam politik terdapat aktivitas ekonomi. Karena ekonomi pasti dipengaruhi oleh politik. Di dalam lingkungan ekonomi lah bisnis itu berjalan. Nah, dengan bisnis berjalan, disitulah resource bisa diciptakan. Berputar. Ada produksi, ada pembayaran pajak, pajak diberikan kepada pemerintah, pemerintah melakukan investasi ulang, dan pemerintah juga mengkonsumsi, pemerintah juga memberikan pekerjaan, menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah kaitan antara apa yang disebut tadi idealisme, ya, filsafat idealisme, politik sebagai turunannya, dan politik yang akan mempengaruhi jalannya perekonomian, di mana perekonomian itu adalah tempat di mana bisnis berlangsung. Di mana bisnis itu merupakan aktivitas utama dalam pergerakan darah, lifeblood suatu bangsa atau perekonomian itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat setelah kita berkecimpung di dalam politik sebagai seorang pemuda, kita mengambil langkah-langkah real. Apa yang bisa kami lakukan dalam posisi-posisi tertentu, baik itu sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai profesional, sebagai birokrat, ya, atau sebagai aktivis, ya, sebagai pengurus partai politik. Nah, di sini kita dituntut untuk berpikir juga dan bertindak secara pragmatis. Ya, pragmatis di sini bukan ditafsirkan secara negatif, karena menurut pendekatan teori tindakan, ya, seorang pemimpin itu mempunyai harus mempunyai potensi untuk bisa mengenali dan mengembangkan aset yang ada di tangannya. Yang kedua, harus bisa melihat peluang, fortuna, timing, momentum. Nah, apa yang dimiliki sebagai aset di dalam berpolitik oleh para pemuda itu, ada yang tangible, ada yang intangible, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Dan menurut Robert Dahl, seorang profesor politik dari Yale University di Amerika Serikat, aset politik itu bukan hanya yang tangible, seperti uang. Aset politik itu bisa yang sifatnya intangible, seperti nama baik, karisma, kepintaran dalam artikulasi, menyampaikan pendapat, yang meyakinkan sesama, memberikan opini-opini yang konstruktif, status sosial, kepintaran, latar belakang pendidikan, visi-visi yang bisa dibagikan, yang akhirnya menimbulkan kepercayaan bagi orang sekitar untuk mendukung secara langsung tidak langsung seseorang untuk terjun lebih jauh di dalam mengubah nasib bangsanya. Dan seperti itu, ya. Yang kedua adalah momen, kepintaran dalam membaca momen, atau menurut teori realis dalam politik adalah memanfaatkan fortuna, peluang. Jadi apa yang sudah ada, yang dimiliki oleh seorang pemuda, digunakanlah itu dengan memanfaatkan peluang yang ada. Itulah yang bertindak, itulah bagaimana kita menjadi pragmatis dalam konteks yang positif. Pragmatis untuk merealisasikan sesuatu, artinya bertindak dengan cara realis, yang berdasarkan idealisme tadi. Karena idealisme itu kan harus diwujudkan. Visi harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang real. Dalam kita melaksanakan tindakan-tindakan yang real, kita juga dituntut untuk menjadi pragmatis secara positif. Bisa menggunakan aset yang kita miliki, bisa memanfaatkan momentum yang ada
di mana semuanya itu terjaga dengan apa yang disebut dengan etika. Nah, oleh karena itu, saya mendorong para pemuda di Indonesia, di tanah air, untuk kita sama-sama terjun ke dalam politik nasional, sesuai dengan peran, kapasitas, dan panggilannya masing-masing, ya, untuk mewujudkan idealisme-idealisme yang sudah divisikan oleh para pendahulu bangsa, para pendiri bangsa, seperti Bung Karno, Haji Agus Salim, Bung Hatta, dan banyak lagi, dan presiden-presiden Indonesia setelah Bung Karno, Pak Harto, dan sampai yang sekarang, untuk kita teruskan dengan segala ketidaksempurnaannya, untuk kita terus tajamkan dan tajamkan lagi. Dan kita di sini bergerak dengan cara-cara yang realis, artinya merealisasikan apa yang menjadi visi idealisme kita tadi, mewujudkan sesuatu yang belum terwujud, dengan kepercayaan yang teguh, dengan iman yang mantap. Percaya kepada sesuatu yang belum terlihat, percaya bahwa itu akan terjadi. Dan kita juga dituntut untuk bisa memanfaatkan setiap aset yang kita miliki, baik tangible dan intangible, ya, untuk digunakan secara konstruktif dengan membaca peluang-peluang yang ada. Nah, di mana yang menjaga semuanya itu bisa dilaksanakan dengan benar dan baik adalah bukan hanya hukum, tetapi etika yang tertanam dalam diri kita. Selagi kita mempunyai hati dan akal pikiran yang benar, yang tulus untuk membangun bangsa ini, pasti Tuhan Yang Maha Esa juga akan memberikan jalan untuk kita bisa berkontribusi mengubah nasib bangsa ke depan. Kita diharapkan sebagai generasi yang muda, atau kalau saya itu generasi X akhir menuju Y, ya, itu kita mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan diri kita hingga 20-30 tahun ke depan, kita berada dalam peran-peran yang sentral untuk mengubah kondisi masyarakat kita, kondisi bangsa kita, karena pada prinsipnya bukan kehormatan yang kita cari, tetapi tanggung jawab dan kecintaan kita untuk menciptakan prosperity, kesejahteraan, keadilan, keamanan bagi sesama kita. Baru dari situ simpati dan dukungan itu akan datang. Selama kita mempunyai kerinduan untuk memberikan secara konstruktif kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi sesama kita, bangsa Indonesia, ya, pasti di situ jalan-jalan akan terbuka, karena dukungan-dukungan juga akan datang, ya, kepada kita, ya, untuk kita bisa memberikan yang terbaik sesuai panggilan kita. Ada orang yang terpanggil menjadi anggota parpol, yang terpanggil menjadi profesional, ada yang terpanggil menjadi birokrat, ada yang terpanggil menjadi teknokrat, ya. Semua itu terjun dalam politik. Dan saya juga menghimbau supaya kita semua terlibat aktif di dalam mengenlightening bangsa ini dengan mengenlightening proses politiknya, sehingga akhirnya bisa menghasilkan keluaran dari proses politik yang diharapkan. Jika orang baik berdiam, maka kita membiarkan yang tidak baik untuk berkarya. Itu salah satu pendekatan kenapa kita perlu terjun ke dalam politik. Jika kita yang memahami apa yang baik untuk diterapkan di dalam proses politik, tetapi kita diam, kita tidak berbuat apa-apa, berarti kita mengizinkan kita dipimpin oleh orang-orang yang seharusnya mungkin kita yang memimpin, atau kita yang bisa ikut berkontribusi menjaga sesama-sesama kita yang sebenarnya tidak bisa kita biarkan, ya, karena kehidupan kita ini, ya, kita mau maju, kita mau sekolah, kita mau bisnis, kita mau berusaha, kita mau berkarir, kita kan hidup dalam lingkungan bangsa ini. Nah, kita tidak bisa berdiam membiarkan kalau kita melihat ada policy maker, pengambil kebijakan, atau politisi yang tidak perform, ya, itu kan berimplikasi ke kita. Nah, kita mempunyai pilihan untuk terjun. Nah, terjunnya sesuai dengan panggilan masing-masing. Tetapi attitude kita, sikap kita harus positif.
Jangan salah melihat proses politik itu. Hal yang harus dijaga supaya menjadi proses yang enlightened. Di mana demokrasi itu lahirnya dulu di abad 16-17 ya, di peradaban Eropa saat itu, setelah terjadinya enlightenment. Jadi enlightenment ya, ada pencerahan ya, pemikiran ya, enlightenment, baru munculnya demokrasi. Jadi demokrasi ini sebenarnya harusnya diawali dengan enlightenment itu. Nah, keterlibatan pemuda saat ini adalah untuk mengenlightening itu. Jangan takut, karena tidak ada yang benar dan salah secara mutlak. Suarakan, lakukan dengan konstruktif, ya. Pada saatnya kalian akan ada di posisi strategis dan akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Meneruskan apa yang founding fathers kita sudah establish sebelumnya. Saya rasa itu saja topik kita kali ini. Selamat bergabung ke dalam politik dalam konteks yang konstruktif, positif untuk membangun bangsa ke depan dan juga tentunya membangun diri kita sendiri. Bangsa yang baik akan menjadi fondasi yang kuat bagi kita untuk bisa berkembang. Marilah kita menciptakan bangsa yang baik ini dengan ikut mengawal proses politik yang merupakan proses sangat penting dalam menentukan outcome bangsa ke depan.